Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Esos Emsos dengan NIDN 0927079003. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran budaya dan keberagaman anak usia dini. Baik, saya akan berikan narasi tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran yang merupakan salah satu syarat portofolio sertifikasi dosen gelombang pertama di tahun 2025 ini. Adapun capaian pembelajaran serta aspek-aspek yang saya maksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Baik CPL prodi dan CPMK itu menghendaki adanya ketercapaian beberapa aspek dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama aspek sikap, kedua aspek pengetahuan, ketiga aspek keterampilan umum. Mata kuliah pembelajaran budaya dan keberagaman anak usia dini merupakan mata kuliah keahlian di bidang studi pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot sebesar 3 SKS. Kemampuan yang diharapkan setelah mengkaji mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami konsep budaya, keberagaman, multikulturalisme, dan inklusi dalam konteks pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mengidentifikasi peran budaya dan lingkungan sosial dalam membentuk identitas dan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, mengetahui pendekatan, prinsip, dan teori pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis budaya dan keberagaman. Yang keempat, merancang pembelajaran yang mengidentifikasikan nilai-nilai budaya dan mengembangkan media dan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan responsif terhadap latar belakang anak. Yang keenam itu mahasiswa dapat menunjukkan sikap terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan budaya, agama, sosial, dan etnis. Adapun materi yang dikaji pada mata kuliah ini, yang pertama, konsep dasar budaya dan keberagaman melalui pengertian budaya, keberagaman, identitas sosial, serta hubungan budaya dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, multikulturalisme dalam pendidikan anak usia dini melalui prinsip pendidikan multikultural serta tujuan dan manfaat pengenalan keberagaman sejak dini. Yang ketiga itu keberagaman anak usia dini dengan aspek perbedaan individu. Aspek perbedaan individu yang maksud aspek agama, bahasa, budaya, gender, status sosial. Yang keempat, nilai dan kearifan budaya lokal dengan penanaman nilai budaya melalui cerita rakyat, lagu daerah, dan permainan tradisional. Yang kelima itu strategi pembelajaran berbasis budaya dan keberagaman dengan pendekatan kontekstual dan responsif budaya serta mengintegrasikan budaya ke dalam RPPH dan aktivitas pembelajaran. Yang keenam, pengembangan media dan sumber belajar budaya dengan memanfaatkan media berbasis budaya lokal dan alat peraga yang mewakili keberagaman. Yang ketujuh itu etika profesional pendidik dalam keberagaman dengan melalui sikap terbuka, adil, dan empati sebagai pendidik. Sistem pembelajaran yang digunakan mata kuliah ini yaitu terdiri dari 16 kali pertemuan yang dilaksanakan secara luring. Nah, dengan ujian tengah semester atau UTS berada pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester berada pada pertemuan ke-16 dengan bobot 15% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk ujian tengah semester, dan 35% untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah yang saya ampu yaitu menggunakan model pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran ceramah interaktif. Yang ketiga, model projective based learning. Yang keempat, model problem based learning. Yang kelima itu model discovery learning. Keempat, model role play atau simulasi. Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam bentuk tanya jawab selama atau setelah perkuliahan berlangsung. Kemudian terdapat diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong interaksi dan kolaborasi yang lebih mendalam tentang pemahaman materi. Penilaian dan indikator
Penilaian dalam indikator ini adalah alat penting untuk mengukur dan mengevaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian yang efektif dan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa guru untuk membantu meningkatkan hasil dan proses belajar mengajar. Pertama itu, berikut ini teknik penilaian yang digunakan mata kuliah itu. Pertama, teknik tes formatif berupa kuis, tugas pekerjaan rumah, dan diskusi. Yang kedua, penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, terus juga makalah presentasi dan proyek akhir. Demikian pemaparan saya sampaikan mengenai mata kuliah pembelajaran budaya dan keberagaman anak usia dini pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tenggara. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sore, Bu. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melaksanakan proses perkuliahan, kita terlebih dahulu berdoa ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Tujuan kita berdoa itu agar acara perkuliahan itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian budaya, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah pembelajaran budaya dan keberagaman anak usia dini. Kemarin kita telah belajar tentang pengertian konsep kebudayaan itu sendiri. Nah, untuk mengulas kembali mata kuliah yang saya bawakan minggu lalu, masih diingat semuanya? Masih. Siap. Coba ada satu orang mahasiswa mungkin bisa mengartikan pengertian kebudayaan itu sendiri apa? Saya, Bu. Ya. Jadi kebudayaan itu keseluruhan hasil pikiran, Ya. perasaan, dan kehendak manusia Ya. yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat dan terus-menerus diwariskan. Oke, ya itu kebudayaan itu memang sesuatu yang selalu dipikirkan oleh manusia. Nah, pikiran itu dibentuk oleh apa? Tadi ya menciptakan sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, kemudian melalui perasaan atau rasa yang dilakukan dalam kehidupan manusia itu, misalnya rasa apa? Contohnya itu gotong royong. Salah satu contohnya adalah gotong royong yang ada di masyarakat. Gotong royong itu yang diciptakan adalah seperti pola kerja kolektif yang efisien dan sistematis dalam masyarakat. Nah, di situ pola kerja kolektif itu di dalam kelompok itu tercipta pola kerja samar di dalam kelompok atau gotong royong. Gotong royong itu adalah kerja samar. Nah, baik dalam ruangan kelas juga itu ada namanya kerja kelompok. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kerja samar seperti itu. Yang dihasilkan itu hasilnya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan dalam kelompok. Nah, yang kedua dari yang dihasilkan dari kebudayaan itu sendiri adalah rasa. Nah, apa yang dirasakan dalam kegiatan gotong royong? Kebersamaan, Bu. Ya, rasa kebersamaan. Rasa apa lagi? Solidaritas. Apa lagi? Ya, itu. Nah, dalam gotong royong itu ada namanya rasa kebersamaan. Nah, kalau misalnya satu-satu yang kerja tidak ada kerjasama, berarti itu tidak memiliki kebudayaan yang ditumbuhkan dalam diri kita sendiri. Makanya yang lain, misalnya yang lain bekerja, ada juga yang lainnya hanya duduk-duduk, berarti dia tidak punya rasa dalam menyelesaikan tujuan itu bersama. Nah, yang kedua itu adalah rasa karsa. Karsa itu apa? Nah, kemauan yang tulus. Jadi kalau kita kerja itu harus tulus dari hati. Nah, yang berat itu apa sebenarnya? Yang berat itu adalah hati kita yang tidak ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kegiatan keseharian itu rasa tidak ikhlas. Misalnya ketika mau angkat saja benda sekecil tapi hati kita tidak ikhlas, itu berat. Karena apa? Hatinya kita tidak ikhlas. Itu adalah banyak rasa kemauan kita dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.
itulah yang dinamakan kebudayaan. Nah, yang berikutnya secara umum pengertian budaya itu adalah mengatur agar manusia bisa mengerti bagaimana seharusnya bertindak, menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu secara umum kebudayaan. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita membutuhkan bagaimana caranya bertindak dan bersikap, menghasilkan sikap kita itu menjadi sikap yang baik di masyarakat. Seperti itu. Kalau misalnya kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita kadang dikatakan tidak berbudaya atau tidak beretika. Itulah pentingnya kita memahami konsep kebudayaan. Nah, yang kedua itu secara istilah. Nah, secara istilah itu berarti budaya itu berasal dari kata culture, yang berarti dalam bahasa asingnya itu adalah kebudayaan. Itu artinya. Nah, sekarang kita masuk pada budaya mencakup 7 unsur menurut Konjaradingrat. Nah, 7 unsur yang pertama artinya di sini kita berada dimanapun memiliki 7 unsur kebudayaan, di luar negeri maupun di mana tempatnya kita berada pasti akan memiliki masuk 7 unsur kebudayaan itu. Yang pertama adalah sistem religi. Sistem religi itu berisi kepercayaan, nilai-nilai keagamaan, dan juga praktek-praktek keagamaan. Itu sistem religi. Jadi kalau kita berada di daerah negara manapun, itu pasti akan proses itu terlaksana di dalam masyarakat setempat. Nah, seperti itu. Yang kedua itu adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Ya, di dalam masyarakat itu ada namanya organisasi baik formal maupun non formal. Nah, kalau yang bersifat formal itu berarti berhubungan dengan administrasi. Misalnya formal ya. Salah satu contohnya itu di masyarakat. Ada RT, ada RW, ada kepala desa, itu di daerah masyarakat daerah. Nah, seperti itu di pedesaan. Nah, yang kedua secara non formal berarti ada kelompok masyarakat yang dibentuk oleh individu itu sendiri. Nah, misalnya salah satunya ada kelompok petani, terus juga ada kelompok nelayan, ada kelompok pedagang. Nah, mereka berkelompok-kelompok membentuk namanya adalah organisasi kemasyarakatan. Nah, tujuannya apa? Sama lagi mencapai tujuan yang diharapkan dalam organisasi itu sendiri, seperti itu. Nah, itu ya sistem organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga itu adalah sistem bahasa. Nah, kalau kita berada di daerah manapun pasti akan ada bahasanya. Baik bahasa lokal, bahasa nasional maupun bahasa internasional. Nah, bahasa juga itu ada beberapa. Misalnya bahasa apa? Bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Oke, itu bahasa daerah. Nah, bahasa juga itu ada 3 macam, yaitu bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa gestur. Nah, bahasa lisan itu berarti bahasa yang diucapkan secara langsung oleh manusia dan memiliki arti kata dan makna. Seperti itu bahasa lisan. Terus bahasa tulisan. Kalau bahasa tulisan apa yang akan diungkapkan dia melalui tulisan. Setelah itu dikirim kepada yang disampaikan dan mempunyai makna tertentu dengan cara menulis. Seperti itu. Yang ketiga itu bahasa isyarat, bahasa gestur. Nah, kalau kita misalnya bergerak atau kita di lem misalnya mimik wajahnya kita ada, itu sudah ada maksud tertentu. Tersenyum, menggerakkan tangan atau bagaimana menggerakkan bibir, itu sudah ada gestur tertentu atau bahasa isyarat. Yang berikutnya itu adalah yang keenam, kesenian. Nah, kesenian itu bagaimana mengungkapkan rasa keindahan melalui kreativitas masyarakat. Nah, misalnya di dalam maksudnya individu itu sendiri menyampaikan sesuatu kan tidak bisa lewat orang lain. Jadi di sini dia mengungkapkannya melalui lewat lagu, ibaratnya kan tidak. Makanya di situ ada misalnya lagu-lagu tradisional, biasanya itu mengungkapkan perasaan yang akan disampaikan kepada orang lain dengan kreativitas lewat lagu, atau juga ada lewat seni apa, seni lukis, seni tari. Nah, itu juga.
Nah, misalnya dalam kesenian yang punya makna, misalnya tari lulo, masyarakat etnis Tolaki kan memiliki kesenian di bidang tari lulo. Tari lulo itu kan ada makna yang disampaikan kepada warga masyarakat setempat, bahwa di dalam satu kesatuan itu kalau kita bersatu dengan saling berpegangan tangan itu punya punya makna bahwa kita pentingnya dalam kebersamaan. Itu makanya dia lewat kesenian, itu budaya. Nah, yang berikutnya itu memahami pengertian keberagaman. Nah, keberagaman itu adalah kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, dan kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian masyarakat itu sendiri. Nah, di Indonesia itu keberagaman menjadi kekayaan bangsa, tapi penting untuk dikelola agar tidak terjadi konflik. Seperti itu. Kenapa banyak masyarakat yang terjadi konflik? Misalnya kesalahan individu itu sendiri, tapi di bawah-bawah adalah nama etnis. Nah, yang menjadi permasalahan etnis, misalnya etnis Muna atau etnis Tolaki, yang kalau sudah bawa itu berarti itu menjadi masalah. Nah, apa yang perlu dilakukan supaya tidak menjadi konflik? Maka pentingnya kita harus saling toleransi. Nah, jadi keberagaman itu bagian dari kondisi di mana masyarakat terdiri dari berbagai macam perbedaan, baik suku tadi, budaya atau etnis. Itu kalau suku dan etnis di Indonesia itu kan banyak, salah satunya Sulawesi Tenggara saja itu sudah berapa etnis, ada etnis Tolaki, etnis Muna, etnis apalagi, Buton, Bugis, ya, Mormene. Nah, kalau untuk agama masuk misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bahasa daerah itu meliputi suku dan etnis yang ada di wilayah setempat. Misalnya bahasa daerah yang ada di Muna, ya, menggunakan bahasa daerah Muna. Bahasa daerah untuk masyarakat etnis Tolaki menggunakan bahasa daerah Tolaki. Jadi banyaknya keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, untuk kebiasaan itu masuk dalam sesuatu yang sering diulang-ulang, dan sesuatu yang sering diulang-ulang dan menjadikan suatu kebiasaan. Kebiasaan apa yang ada dilakukan di masyarakat setempat. Nah, seperti itu. Itulah namanya kebiasaan. Setelah itu latar belakang sosial dan ekonomi. Latar belakang sosial ekonomi itu berarti di mana masyarakat setempat itu memiliki latar budaya atau latar ekonomi, baik mendapatkan ekonomi dari pertanian, perikanan, dia mendapatkan latar belakang seperti itu. Misalnya ketika ada anak sekolah yang memiliki latar belakang, misalnya orang tuanya dari petani atau dari nelayan, maka pasti akan menulis pekerjaan orang tua sebagai berlatar belakang dari apa. Seperti itu. Paham ya? Ya. Nah, yang berikutnya itu kegiatan pendukung untuk menumbuhkan pemahaman keberagaman di PAUD, yang salah satunya tadi bagaimana dia berpakaian adat. Nah, di sini bagaimana berpakaian adat itu mengenalkan kepada anak-anak usia dini bahwa misalnya si A memakai pakaian adat etnis Muna karena dia berasal dari Muna. Si B misalnya memakai pakaian adat Tolaki karena dia berasal dari etnis Tolaki, ya, seperti itu. Dan lain-lainnya. Yang kedua itu mengenalkan lagu daerah. Nah, di PAUD itu kan sebelum kita melakukan suatu pembelajaran atau kadang melakukan suatu pembelajaran itu kita mengacu kepada satuan acara pembelajaran harian. Nah, di situ misalnya kita akan menyanyikan lagu daerah di setiap anak siswanya. Setiap anak siswanya itu menyanyi lagu daerah yang ada di daerahnya untuk pengenalan. Yang ketiga itu membaca buku cerita daerah. Jadi gurunya juga bisa membacakan buku cerita daerah yang sesuai dengan etnis daerah mahasiswanya atau siswanya itu sendiri. Nah, dengan adanya buku cerita itu, maka siswa akan merasa ternyata daerah saya itu begini ciri-cirinya. Seperti itu ciri-cirinya yang dibacakan oleh guru saya.
Nah, yang berikutnya itu tempat bermain peran. Bermain peran itu misalnya memerankan profesi, apakah mungkin sebagai dokter atau sebagai apa lagi ya? Maksudnya berasal dari karakter dari orang tua yang didapatkan, atau juga profesi orang tuanya yang didapatkan. Misalnya sebagai profesi orang tuanya sebagai guru, profesi orang tuanya sebagai dokter, ya. Profesi orang tuanya berasal dari sebagai polisi, apalagi petani, ya seperti itu. Mereka akan bermain peran. Nah, terus lagi diskusi ringan dengan gambar. Diskusi ringan dengan gambar itu guru memberikan stimulasi tentang pengetahuan budaya melalui buku gambar. Misalnya memperlihatkan berbagai macam individu dengan warna kulit yang berbeda-beda. Inilah bagian dari kebudayaan. Atau juga memperkenalkan baju-baju daerah melalui lembar buku. Terus juga bentuk rumah yang digambarkan dalam buku sesuai adat istiadatnya, seperti itu. Jadi itu pentingnya mengenalkan pemahaman keberagaman dalam di PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, yang berikutnya itu tujuan pengelolaan keberagaman di PAUD. Salah satunya itu menumbuhkan sikap toleransi. Nah, menumbuhkan sikap toleransi itu kita di sini sebagai misalnya nanti akan sebagai pendidik di PAUD, kita akan menumbuhkan toleransi bahwa tidak ada perbedaan. Di situ. Toleransi itu berarti kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Artinya di situ kita saling memahami intinya, karena banyaknya perbedaan. Nah, yang kedua itu mencegah diskriminasi sejak dini. Mencegah diskriminasi sejak dini banyak itu terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan, terutama itu di PAUD, itu saling saling mengejek. Makanya misalnya rambutnya keriting, lihat itu temannya kita rambutnya keriting, lucu deh. Nah, itu kan atau tidak lemparkan batu temannya. Karena apa? Karena dia merasa budayanya itu atau dirinya itu yang paling baik. Nah, di situ pentingnya kita memberikan pemahaman adanya suatu perbedaan bukan bagian dari masalah. Gitu. Yang ketiga, mendorong anak untuk saling menghormati. Nah, setiap perbedaan itu bukan masalah tadi saya sebutkan, tapi di sini bagaimana caranya saling menghormati terhadap yang ada dalam perbedaan itu. Yang keempat, membentuk karakter anak mencintai persatuan. Dengan banyaknya perbedaan itu bagaimana menyatukan semuanya menjadi kebersamaan dalam suatu ruangan itu tanpa ada perbedaan. Di sini artinya karakter anak itu bagaimana anak itu diajak untuk tidak saling di dalam diri anak itu mungkin perbedaan itu bagian dari masalah, tapi di sini pentingnya untuk saling mencintai terhadap perbedaan. Gitu. Nah, berikutnya adalah pengertian identitas sosial. Nah, identitas sosial itu adalah bagian dari konsep seseorang yang berasal dari keanggotaan dalam suatu kelompok. Nah, di sini juga identitas sosial itu cara mengenal siapa dirinya, terus juga bagaimana dirinya tumbuh menjadi anak yang seperti yang diharapkan. Nah, di sini juga kesadaran kebersamaan itu seperti apa? Seperti suku, agama, status sosial. Misalnya identitas sosial yang berasal dari suku. Salah satu contohnya dia menggunakan bahasa daerah. Salah satunya itu adalah menggunakan bahasa daerah Muna. Berarti latar belakang identitas sosialnya dia berasal dari etnis Muna. Sama halnya dengan Jawa, menggunakan bahasa daerah Jawa. Karena latar belakang dari sosialnya atau sosial itu kan
keluarganya yang didapatkan itu menggunakan bahasa daerah, mungkin ada bahasa daerah atau laki ibaratnya seperti itu. Sama halnya dengan identitas sosial identitas sosial kalau agama itu kan tahu dirinya sebagai seorang muslim misalnya, maka di dalam keluarganya diajarkan bagaimana dia berdoa menggunakan berdoa dengan cara yang muslim seperti itu dalam agama. Sama halnya juga misalnya di Kristen, bagaimana cara berdoanya dengan budaya Kristen seperti itu. Dalam ini juga dalam hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri itu kan yang dilakukan dalam upacara-upacara keagamaan Islam. Itu berarti anak itu akan mengikuti sesuai yang ada diidentitaskan oleh keluarganya atau orang tuanya. Yang ketiga itu jenis kelamin, itu kan bagian dari identitas sosial, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin biasanya kan kalau anak sekolah itu dia berpakaian seperti kalau laki-laki dia berpakaian laki-laki, kalau perempuan berpakaian seperti perempuan, seperti itu. Kalau misalnya dia berdentitaskan keagamaan, dia kalau misalnya perempuan itu memakai jilbab seperti itu. Kalau laki-laki memakai kecil seperti itu. Itu bagian dari identitas sosial, menandakan bahwa dirinya adalah sebagai laki-laki dan dirinya dikatakan sebagai perempuan seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah peran sosial. Peran sosial itu ketika anak usia dini sudah melaksanakan aktivitas dalam kesehariannya, misalnya dia sudah sekolah, maka dia dikatakan dirinya itu sebagai anak sekolah gitu. Perannya dalam lingkungan berkelompok. Jadi sebelum saya tutup, saya akan berikan tugas untuk dilaksanakan di rumah. Nanti minggu depan dikumpul ya. Nah, tugasnya itu bikin soal 10 nomor pilihan ganda sesuai dengan materi yang saya bawakan, mulai dari pengertian kebudayaan itu sendiri, keberagaman, dan identitas sosial. Nanti di store minggu depan. Jadi pembelajaran hari ini sekian, nanti ketemu lagi minggu depan insya Allah. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh pemaparan yang dapat saya presentasikan terkait dengan deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pembelajaran budaya dan keberagaman anak usia dini yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah pembelajaran budaya dan keberagaman anak usia dini, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tenggara, serta rekan sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.